Halo dokter. Halo, perkenalkan saya Dr. Pande Putu, saya dokter spesialis gizi klinik, subdivisi metabolisme nutrisi dalam olahraga. Saya dari Indonesian Sport Medicine Center. Pada program Tanya Dokter hari ini, kita akan membahas pentingnya nutrisi dalam diet dan berolahraga. Itu keduanya sama-sama benar. Yang penting kita tahu jenis olahraga yang kita lakukan. Kalau misalnya hanya berolahraga ringan atau kurang dari 30 menit, sebelum berolahraga kita dengan asupan cukup minum air putih saja, itu sudah cukup membantu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita berolahraga lebih dari 60 menit. Nah, di situ kita membutuhkan asupan nutrisi sebelum kemudian sesudah olahraga. Kenapa? Karena untuk berolahraga jangka waktu yang 60 menit lebih dari 60 menit itu membutuhkan energi yang tidak hanya bisa didapat dari sumber tubuh tapi juga didapat dari nutrisi yang kita peroleh sebelum kita berolahraga. Nah, yang paling penting juga dalam berolahraga, kalau misalnya kita mau makan sebelum atau sesudah, itu kita harus tahu jenis makanan apa yang perlu kita makan. Karena kalau misalnya sebelum berolahraga, kalau kita makan nasi atau makan makanan yang berat, itu justru akan mengganggu pola olahraga kita, pola exercise kita. Tapi kemudian kalau misal sesudah olahraga kita makan makanan berat juga, itu juga sama saja, kita udah keluar kalori, keluar energi, tetapi setelah olahraga kalorinya tersebut kita tambahkan lagi. Jadi yang terbaik adalah kita tahu jenis olahraganya, yang kita mau kita lakukan apa, kemudian sebelum olahraga setidaknya untuk konsumsi adalah asupan yang gampang dicerna oleh tubuh, mungkin bisa dari buah-buahan yang sumber karbohidrat, mungkin bisa dari pisang, kurma, atau menggunakan susu. Kemudian saat berolahraga jangan lupa cukupi hidrasi dengan minum air putih. Kemudian juga setelah berolahraga kita juga setidaknya mengisi kembali, merecharge kembali cadangan energi yang telah kita pakai saat berolahraga dengan makanan-makanan yang gizi seimbang. Begitu. Ini selalu jadi masalah untuk orang-orang yang ingin membentuk otot pada saat berolahraga di gimnastik di tempat fitness. Nah, mereka selalu sangat tinggi sekali asupan proteinnya dengan menggunakan susu protein tinggi lah, kemudian makan putih telur sangat cukup banyak sekali kah. Nah, di sini justru kita harus berhati-hati. Karena kenapa? Di dalam tubuh protein itu ada batasannya. Jadi walaupun kita makan, tapi kalau misalnya kebutuhan tubuh juga tidak butuh sebanyak itu akhirnya akan dibuang oleh tubuh dan akibatnya yang terjadi adalah fungsi organ kita akan terganggu. Nah, di sini kalaupun kita mau makan asupan protein, yang paling penting kita harus tahu adalah kualitas dari si protein tersebut. Oke, putih telur memang adalah kualitas protein yang cukup bagus. Tapi kalau misalnya kita pengolahannya juga salah, itu juga akan bermasalah juga. Nah, kemudian juga berapakah rekomendasi protein yang dibutuhkan oleh tubuh? Kalau misalnya kita mau untuk olahraga-olahraga yang tujuannya untuk membentuk kekuatan otot, membentuk otot supaya makin besar, itu kategorinya hanya dianggap rekomendasi hanya 2 gram per kilogram berat badan. Kalaupun misalnya kita lebih, itu tidak akan ada manfaatnya. Nah, di sini juga harus pertimbangkan adalah kapan kita konsumsi protein tersebut. Konsumsi protein itu di dalam tubuh itu juga tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada karbohidrat, tidak ada lemak, tidak ada mineral dan vitamin. Nah, ini pertanyaan sebenarnya yang perlu ditanya selanjutnya adalah ini larinya berapa lama? Karena ini pertanyaan setidaknya 1 kali seminggu. Larinya berapa lama dan bagaimana keseimbangan cairannya saat dia berlari? Karena banyak beberapa kasus tiba-tiba hilang keseimbangan, tiba-tiba pusing saat melakukan pendinginan, itu adalah kondisi keadaan dehidrasi. Pada banyak beberapa kasus ada suatu sindrom yang disebut dengan sindrom Faron-Ayus syndrome yang menyebutkan bahwa kondisi dehidrasi, kondisi overhidrasi itu dapat memicu terjadinya gangguan keseimbangan cairan elektrolit di dalam tubuh yang akibatnya berakibat fatal ke fungsi-fungsi organ jantung, otak, dan paru-paru. Nah, di sini yang setidaknya dari pertanyaannya ini yang saya perlu lagi adalah apakah melakukan dehidrasi yang cukup, melakukan hidrasi yang cukup saat berolahraga tersebut. Kemudian saat berolahraga tersebut apakah sebelumnya sudah konsumsi asupan? Karena banyak faktor yang menyebabkan pasien bapak ini tiba-tiba pusing, hilang keseimbangan. Karena bisa aja kekurangan, tiba-tiba gula darahnya drop, tiba-tiba pada kondisi dia dehidrasi, sangat kehilangan cairan, gangguan elektrolit.
Itu yang perlu kita cari tahu lebih dahulu.